Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Pijar Fitra Babil dengan NIM 19 10 Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Teknik Perminyakan Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pressure drop through restriction. Oke, langsung saja kita masuk dalam materi kita. Oke, yang pertama di penurunan tekanan yang melalui suatu hambatan. Di situ kita yang pertama akan meninjau dari surface shock, dari shock yang terdapat di dalam permukaan. Oke, nah di dalam tinjauan kita kali ini, di sini kita meninjau dari dua jenis kondisi. Yang pertama itu alirannya merupakan gas saja, yang dimana cuma ada satu fasa di situ yaitu gas dan satunya itu merupakan aliran yang terdapat dua fasa di dalamnya yaitu fasa gas dan juga fasa liquid. Nah, di dalam yang aliran fasa gas ini, persamaan umum untuk aliran jenis ini itu didapat dari kombinasi persamaan Bernoulli dengan equation of state. Irreversible loss yang dapat dihitung dengan menggunakan discharge coefficient yang tergantung terhadap tipe restriction-nya dihitung menggunakan persamaan di bawah ini yang berlaku pada aliran gas pada kondisi kritikal dan subkritikal. Nah, persamaannya bisa kalian lihat di bawah kiri, di situ ada QSC, di mana itu merupakan volumetric gas flow rate, dan yang di bawah itu merupakan CM, yang mana merupakan discharge coefficient untuk kondisi standar. Nah, untuk volumetric gas flow rate-nya itu sendiri yang bisa dilihat di persamaannya, itu dipengaruhi yang pertama oleh tekanan P1. P1 itu merupakan upstream pressure, dan di situ ada D juga yang merupakan inner diameter dari lubang bor yang akan dialiri gas nantinya. Terus di situ ada gamma G, atau di sini kalau misalkan disebutnya itu merupakan gas specific gravity. Nah, kalau misalkan specific gravity-nya udara itu satu. Untuk gamma G ini sendiri itu di sini dia dimensionless. Lalu di sini ada temperatur juga T1, di mana T1 itu menyatakan temperatur pada upstream. Lalu Z ini ada faktor kompresibilitas. Ya, ini juga untuk faktor kompresibilitas ini dia dimensionless. Lalu di situ ada K. K itu merupakan suatu rasio dari specific heat. Di situ dia juga dimensionless, dan parameter yang terakhir itu yang mempengaruhi adalah Y. Y. Ya, Y itu sendiri merupakan critical pressure ratio. Nah, di CN juga sama, itu seperti itu. Cuman untuk di CN di sana dia ada CS sama ada CD, di mana CS itu sendiri merupakan koefisien yang berdasarkan sistem unit, terus CD itu merupakan discharge coefficient. Di sini juga dimensionless. Nah, dari persamaan ini bisa dilihat parameter-parameter apa saja yang mempengaruhi nilai dari volumetric gas flow rate dan juga discharge coefficient pada kondisi standar. Jadi nanti untuk hubungan-hubungannya bakal berhubungan langsung dengan persamaan ini. Nah, untuk rasio tekanannya yang Y itu tadi pada saat alirannya menjadi kritikal itu bergantung terhadap nilai K untuk aliran gas yang dirumuskan dalam persamaan di bawah itu. Nah, untuk menentukan hubungan antara flow rate upstream pressure dan juga ukuran dari choke itu eh, untuk ukuran choke yang restriction-nya itu pendek dengan opening yang sedikit bundar pada aliran kritikal, itu volumetric flow rate-nya bisa dilihat persamaannya menjadi seperti itu. Nah, untuk unit ini bisa didapatkan dari grafik di bawah, dari gambar ini. Unit dari koefisiennya ya. Kalau misalkan QSC itu dia MSCF per day untuk yang English system. Tapi kalau yang satuan internasional dia itu meter kubik per day per hari. Nah, nilai yang digunakan untuk discharge coefficient dalam persamaan di samping ini itu bergantung terhadap bentuk dari opening ke restriction dan panjang dari restriction serta nilai dari Reynolds number-nya. Biasanya nilai CD sama dengan 0,82 itu direkomendasikan apabila kita tidak mendapatkan informasi yang tersedia mengenai nilai data dari CD ini. Jadi kita bisa saja langsung
menggunakan nilai 0,82 di situ. Oke, selanjutnya tinjauan aliran dua fasa pada choke ya, surface choke. Nah, bisa dilihat persamaan di bawah ini itu dapat digunakan untuk menentukan hubungan antara upstream pressure, hubungan antara liquid flow rate, dan juga diameter dari choke untuk aliran gas atau liquid, dan koefisien serta eksponennya akan berbeda-beda tergantung dari lapangannya dan juga dari sumurnya. Ini merupakan persamaannya ya, bisa dilihat di sini. P1 sama dengan B QL dikali R pangkat C per D pangkat A. Nah, untuk parameter C dan parameter A ini sendiri, terus nanti ada parameter B juga di sini, itu nilainya sudah ditentukan oleh beberapa ilmuwan. Nah, untuk nilainya itu bisa kalian lihat pada persamaan di bawah ini. Di sini ada Ross, ada Gilbert, ada Baxendale, ada Acong. Di sini mereka menetapkan nilai ABC-nya itu berbeda-beda ya, bisa dilihat. Oke. Selanjutnya dari tadi itu kita bisa cek contoh soal. Di sini saya sudah sediakan contoh soal. Yang pertama itu soalnya seperti ini. Apabila dengan menggunakan persamaan Ross dan Gilbert, berarti untuk Ross dan Gilbert di sini. Oh, ini. Untuk Ross dan Gilbert berarti kita dapat nilai A, B, dan C khusus untuk Ross sama Gilbert. Nah, tentukan ukuran choke yang dibutuhkan untuk mendapatkan liquid rate. Berarti QL ya, liquid rate 400 standar barrel, stock tank barrel per day dengan tekanan wellhead 900 PSI. Dan R-nya itu sama dengan 600 SCF per stock tank barrel. Nah, persamaan yang kita gunakan di sini itu kita menggunakan persamaan tadi untuk mengukur diameter dari choke, di mana di sini kita diberitahukan untuk liquid rate-nya itu 400 STP per day di sini. Nah, langsung saja kita substitusikan untuk yang Gilbert sama Ross. Di sini kan yang berbeda nanti antara dua persamaan ini adalah nilai ABC-nya. Jadi untuk nilai yang Ross di situ kita A-nya menggunakan 2, B menggunakan 4,25 kali 10 pangkat min 3, dan C menggunakan 0,5. Langsung saja parameter yang kita ketahui substitusikan ke dalam persamaan ini untuk mengukur choke size-nya, untuk menghitung choke size-nya. Jadi nanti untuk yang Ross itu akan didapatkan nilainya 0,215 inci. Sedangkan untuk yang Gilbert, untuk nilai parameter ABC-nya, itu kita mengambil 1,89, 3,86 kali 10 pangkat min 3, dan juga 0,546. Itu semua parameter yang kita ketahui, itu kita substitusikan di dalam persamaan size diameter ini. Jadi nanti akan didapatkan nilainya 0,218 inci. Ya, ini perbedaan antara Ross dan Gilbert ini cukup sedikit ya, sekitar 0,003. Jadi seperti itu. Next, kita tinjauannya itu dari subsurface safety valve atau dari SSV. Nah, sama seperti tadi, untuk SSV ini kita tinjauannya dari dua jenis aliran. Ada aliran gas, ada juga aliran dua fasa fluidanya, ada gas dan juga liquid. Nah, untuk yang aliran gas, persamaan yang dipublikasi oleh API dapat digunakan untuk menghitung pressure drop sepanjang SSV ya, yang beroperasi dalam aliran subkritikal. Persamaan matematisnya itu bisa kalian lihat di sini. Itu di sini ada P1 dikurangi P2, upstream pressure, downstream pressure. Ini merupakan Ini merupakan pressure drop dari upstream pressure ke downstream pressure. Nanti akan ada perubahan pressure yang dinamakan pressure drop. Terus di sini ada persamaannya itu 1,048 dikali 10 pangkat min 6, ada gamma G-nya, ada ZI, ada Z1, T1, terus di sini ada volumetric gas flow rate. Di sini ada beta. Beta itu sendiri itu merupakan beta rasio. Nanti bakal diketahui di soalnya gimana. Terus di sini ada pressure upstream pressure lagi, ada inner diameter dari lubang bornya, ada Ada discharge koefisiennya, terus di sini juga ada lagi gamma kuadrat. Ya, untuk gamma kuadrat ini sendiri atau di sini itu disebutnya faktor ekspansi. Untuk nilai dari gamma kuadrat
ini sendiri atau faktor ekspansi ini sendiri itu ditentukan secara iteratif dan dapat dikalkulasi menggunakan persamaan di bawah ini. Ring nilai dari faktor ekspansinya ini itu antara 0,67 sampai dengan 1. Untuk perkiraan, biasanya itu digunakan nilai default sekitar sebesar 0,85. Tapi kalau misalkan kita ada data-datanya ini, kita punya data beta rasio, kita punya pressure drop-nya berapa, terus kita punya kita punya rasio spesifiknya berapa, upstream pressure-nya berapa, itu kita bisa menghitung nilai faktor ekspansinya yang lebih matematis, lebih akurat nanti. Iya. Terus selanjutnya itu tinjauan pada saat alirannya itu dua fasa pada SSV. Nah, untuk menemukan persamaan matematis ini itu dilakukan suatu riset yang disponsori oleh API pada tahun 1978 di University of Tulsa. Yang persamaan ini itu didesain untuk mengimprove persamaan pada sizing SSV yang beroperasi pada aliran subkritikal dua fasa. Beberapa SSV yang tersedia di pasaran pada saat itu digunakan untuk eksperimen riset ini. Hasil yang didapat dari eksperimen ini untuk menentukan pressure drop pada SSV dirumuskan dalam persamaan di bawah ini. Sama seperti tadi, di sini ada pressure drop-nya, terus di sini ada discharge coefficient-nya. Tapi di sini diperhitungkan juga densitas no slip-nya dari fluidanya. Terus di sini ada juga campuran mixture yang melalui choke, velocity dari mixture yang melalui choke nanti itu juga diperhitungkan untuk aliran dua fasa fluida pada SSV. Terus ini sama discharge coefficient-nya itu dirumuskan seperti ini. Ya, ini merupakan konstanta ya. Di sini sudah ada nilainya untuk C1 itu 0,233. C2, C3, C4, terus NV ada persamaannya juga. Terus ini ada persamaannya juga. Oke. Next. Ini merupakan contoh soal pada SSV ya. Nah, di sini diketahui sebuah sumur itu memproduksikan fluida melalui tubing dengan ukuran 2/3/8 dengan inner diameternya itu SSV. Tekanan dan temperatur upstream dari SSV ini berturut-turut adalah 615 PSI dan 140 Fahrenheit. Dengan menggunakan data di bawah, tentukan pressure downstream dari SSV berarti yang ditanyakan P2 ya, pressure downstream. Nah, data lainnya itu kita mendapatkan PVT properties dari data tersebut apabila diukur pada P-nya itu sama dengan 615 PSI dan T-nya itu 140 Fahrenheit. Oke, nanti itu datanya seperti ini, yang kita dapatkan datanya seperti ini. Ada Q oil-nya, ada Q water-nya, ada R-nya, ada oil gravity-nya, ada gamma G-nya, ada RS, ada Z, ada B oil, ada B gas-nya. Oke, yang pertama kita tentukan itu merupakan flow rate dari gasnya QG. Nah, ini tadi yang kita dapatkan data-datanya itu disubstitusikan langsung nanti misalkan kayak ini. Kita ada data-data yang ada di sini langsung saja kita substitusikan ya. Kita ada QC, kita ada R-nya, ada RS-nya, ada BG-nya tadi. Nanti untuk flow rate dari gasnya itu didapatkan 0,168 feet cubic per second. Selanjutnya kita tentukan Q oil. Q oil-nya ini bisa ini kita sama saja kita substitusikan. Terus nanti kita cari juga nilai dari lambdanya. Seperti ini kita substitusikan hasil yang kita dapat tadi 0,057, terus ini gasnya kita substitusikan juga. Nanti kita dapatkan nilainya itu 0,253. Lalu kita hitung P0-nya, yaitu ini kita substitusikan dari data-data tadi yang kita didapatkan nilai P0-nya itu seperti ini. Terus untuk PN ini kita substitusikan menggunakan densitas dari oilnya dan juga lambda L yang kita hitung tadi. Ditambah dengan densitas gas, terus dikalikan 1 dikurangi lambda L. Ya ini semuanya data-datanya tinggal kita substitusikan saja
Yang penting untuk pada saat kita mensubstitusikan itu kita melalui rangkaian yang sistematis ya, karena ini saling menyambung untuk persamaannya. Lalu akhirnya kita nanti bakal dapat NV sama beta. Nilainya ini kita gunakan lagi untuk menghitung CD-nya. Terus kita CD di sini. CD di sini itu kita menggunakan rumus yang tadi, yang dimana koefisiennya itu sudah diketahui, nilai C1, C2, dan lain sebagainya itu sudah diketahui. Jadi kita tinggal substitusikan dan nanti akan didapat nilai CD seperti ini. Lalu kita dapat nilai A, dapat nilai VM, terus baru di sini kita nanti bakal mencari downstream pressure-nya. Downstream pressure-nya menggunakan persamaan yang ada di sini. Data-data yang kita hitung tadi kita substitusikan untuk mendapatkan ini. Ini apa? Downstream pressure-nya ini dapat dari mana? Downstream pressure-nya ini persamaannya kita ambil dari persamaan pressure drop pada SSV tadi. Cuman masing-masing ruas itu ditambah dengan P1 supaya itu untuk menghilangkan nilai upstream pressure pada ruas kiri. Oke, ini upstream pressure tadi diketahui nilainya 615. Lalu rho n ini tadi juga kita densitas no slip-nya tadi sudah kita hitung. Terus V kuadrat M-nya ini juga sudah kita hitung. Terus CD-nya ini kita substitusikan saja. Nah, dari sini kita bakal langsung mendapatkan nilai dari downstream pressure-nya jadi seperti ini. Oke. Tinjauan selanjutnya itu merupakan pada valve dan juga pipeline fitting. Untuk pada valve dan pipeline fitting, pressure loss yang terjadi itu pada beberapa tipe valve dan fitting dapat diperkirakan dengan konsep equivalent length. Konsep ini melibatkan penggantian setiap fitting dengan equivalent length dari pipa yang akan menciptakan pressure drop yang sama seperti pada fitting. Persamaannya itu seperti ini. Delta PF sama dengan F dikali L per D dikali rho V kuadrat per 2 GC. Ini sama dengan K dikali densitas dikali V kuadrat per 2 GC. Atau bisa kita rubah menjadi seperti ini. F dikali L per D sama dengan K dengan nilai LE itu hampir mendekati K dikali D per F. Di mana nilai D itu merupakan diameter dalam pipa, F itu merupakan friction factor pada pipa, L itu panjang pipa, dan K itu koefisien resistensi. Nah, untuk friction factor ini, friction factor untuk aliran dua fasa, biasanya lebih besar daripada satu fasa. Ini bisa dilihat gambar di bawah ini itu akan menunjukkan nilai rata-rata dari K yang bisa digunakan untuk mendapatkan nilai yang baik pada aliran dua fasa. Jadi kalau misalkan fitting type-nya itu merupakan gate valve, K-nya itu 0,15. Kalau tipenya itu elbow, untuk fittingnya itu 0,2 sampai 0,3. Kalau valve-nya itu tipe globe, itu 3 sampai 5. Kalau tipe valve check itu 6 sampai 8. Oke, selanjutnya itu merupakan erosional velocity. Nah, apa itu erosional velocity? Jadi ketika fluida itu mengalir melalui pipa dengan velositas tinggi, fluida itu akan mengalami erosi terhadap pipa. Erosi ini tidak terlalu masalah sebenarnya pada sumur minyak. Walaupun sumurnya itu memiliki gas liquid ratio yang tinggi, sumur ini itu tetap dapat mengalami erosi. Jadi ya sudah pasti. Untuk velocity di mana erosi ini akan mulai terjadi itu tidak dapat ditentukan secara pasti. Dan apabila beberapa partikel solid seperti sand itu terdapat di dalam fluida, erosi ini dapat terjadi bahkan apabila velocities dari fluidanya itu kecil. Nah, velocity di mana erosi ini dapat terjadi yang berhubungan dengan densitas itu telah dirumuskan dengan persamaan matematis di bawah ini. Di mana erosion viscosity-nya itu sama dengan C per densitas pangkat 0,5, di mana C ini itu merupakan koefisien yang nilainya itu berkisar antara 75 dan 150, dan rho ini ya densitas fluida yang mengalir, yang mengalami aliran di situ. Untuk nilai C yang bagus itu biasa adalah 100. Apabila C ditetapkan sama dengan 100, persamaan equation of state-nya dari gas untuk mengekspresikan densitas itu adalah ini.
uh, velocity-nya itu sama dengan 100 dibagi 29 dikali P dikali gamma G per ZRT pangkat 0,5. Di mana PT dan itu merupakan kondisi saat velocity ditentukan. Persamaannya dapat ditulis in term of gas flow rate pada saat standard condition dalam persamaan QA atau erosional atau flow rate pada saat terjadi erosi sama dengan 1,86 dikali 10 pangkat 5 dikali area pada area pipanya dikalikan tekanan paling rendah pada pipa dibagi kompresibilitas gas saat saat titik P, terus dikalikan temperatur pada saat di mana P itu ditentukan, temperatur yang digunakan itu dia reamur ya. Terus ada gamma G, gas gravity, dipangkatkan 0,5. Oke, ini contoh soal untuk yang erosional velocity. Diketahui sebuah sumur gas diproduksikan melalui 2,78 inch tubing dengan tekanan wellhead 800 psi. Temperatur wellheadnya 140 Fahrenheit dan gas gravity-nya itu adalah 0,65. Tentukan maksimum rate di mana sumur ini akan berproduksi tanpa melewati erosional velocity-nya. Sama ini yang ditanyakan kan maksimum rate di mana sumur ini akan berproduksi tanpa melewati erosional velocity. Nah, di sini yang jadi masalah itu kita masih belum mengetahui untuk sumurnya itu luas dari pipanya itu berapa. Jadi pertama kita tentukan itu dulu menggunakan menggunakan persamaan yang tadi untuk nilai A-nya. Jadi nilai A-nya itu pi per 4 dikalikan dengan diameter kuadratnya sama dengan 0,784 ya pi dibagi 4 dikali 2,44 per 12 pangkat 2 untuk diameternya. Nanti untuk luas dari pipanya diketahui itu setelah kita hitung nilainya 0,032 feet kuadrat. Dengan saat tekanan pada wellhead-nya itu dia 800 psi dan temperaturnya itu 140 Fahrenheit dan kompresibilitas gasnya itu 0,991 maksimum rate dari sumur ini ketika terjadi terjadi erosi itu kita tentukan dari persamaan ini. QA sama dengan 1,86 dikali 10 pangkat 5 dikali 0,032 area dari luas dari pipanya, terus dikalikan 800 itu tekanan pada wellhead, terus dikalikan 0,91 nilai kompresibilitas gas, dikalikan 600 dan 0,65 untuk gas gravity-nya. Nanti kita dapatkan nilai QA-nya itu atau maksimum rate di mana sumur ini akan berproduksi tanpa melewati erosional velocity itu 8,936 ms CFD atau 8,9 mm SCFD. Mungkin untuk presentasi dari saya cukup sampai di sini saja. Mohon maaf apabila ada sedikit salah kata atau salah penjelasan. Apabila terdapat salah penjelasan, silakan kalian bisa membenarkan di kolom komentar. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.